Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang statement while. Apa itu statement while? Statement while adalah perulangan yang belum kita ketahui. Dan pada statement while ini, proses akan terus berlanjut jika bernilai benar dan akan berhenti jika bernilai salah. Baik, di sini saya akan memberikan contoh untuk kasus statement while, yaitu program tentang penebak angka. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu tebakannya. Kemudian angka tebakan. Karena kita ini ingin memberikan contoh tentang while, maka kita ketik while. Pada kondisi pertama, tebakan tidak sama dengan angka tebakan. Kemudian kita input tebakannya. Kemudian pada kondisi kedua, tebakan kurang dari angka tebakan. Jika tebakan kurang dari angka tebakan, maka outputnya akan keluar tebakan Anda terlalu rendah. Kemudian untuk kondisi yang ketiga, tebakan lebih besar dari angka tebakan. Jika kondisi tebakan lebih daripada angka tebakan, maka outputnya akan keluar tebakan Anda terlalu tinggi. Kemudian kita end prosesnya. Nah, pada kondisi terakhir ini, jika tebakan sama dengan angka tebakan, maka outputnya akan keluar seperti ini. Selamat, tebakan Anda benar. Lalu kita coba untuk run apakah program ini bisa dijalankan atau tidak. Kita memasukkan 12. Nah, angka tebakan kita pasti lebih rendah daripada angka tebakan. Kemudian kita masukkan 2. Dan kemudian kita masukkan. Nah, program ini bisa dijalankan dan keluar output seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari statement while menggunakan algoritma. Pertama kita masukkan deklarasinya. Kemudian kita masukkan assign-nya, di mana angka tebakan sama dengan 13. Lalu kita masukkan inputnya, yaitu tebakan. Pada kondisi pertama, kita akan klik tebakan tidak sama dengan angka tebakan. Dan pada kondisi kedua, kita akan masukkan angka tebakan
kurang dari angka tebakan. Dan outputnya akan kita tulis tebakan Anda terlalu rendah. Pada kondisi ketiga, tebakan lebih dari angka tebakan. Dan outputnya kita akan menulis tebakan Anda terlalu tinggi. Dan untuk output di sini kita akan masukkan selamat, tebakan Anda benar. Kemudian kita run, akan bisa atau tidak. Nah, keluar output seperti ini. Dari program di atas dapat disimpulkan bahwa tebakan angka bisa menggunakan perulangan atau looping, di mana kelompok kita ketahui bahwa program tersebut belum kami ketahui batas awal dan batas akhirnya, sehingga program akan terus berlanjut bila tidak terpenuhi, dan program akan berhenti ketika terpenuhi. Saya akan menjelaskan latihan praktikum 1 dari bab looping atau perulangan. Nama program Statement4, bahasa pemrograman MATLAB. Di sini kita bisa melihat bahwa skrip programnya sudah ada, dan output programnya pun sudah ada. Di mana bisa kita lihat pada output program, di sini akan membentuk pola seperti belah ketupat yang tersusun dari bintang-bintang. Nah, jika kita perhatikan lagi, kita bisa melihat bahwa bentuk ini tersusun dari dua buah segitiga, di mana salah satu segitiganya itu berbentuk terbalik. Segitiga yang atas dan segitiga yang bawah ini, di depannya ada segitiga siku-siku yang tersusun dari spasi. Kenapa dari spasi? Karena agar bintangnya ini seolah-olah berada di tengah. Nah, untuk memperjelas, kita akan langsung menginputkan programnya. Di sini saya akan mengecek apakah skrip program ini sudah benar atau masih ada yang salah dan perlu diperbaiki. Langsung saja programnya saya masukkan ke MATLAB. Membuat seperti ini agar kita mudah melihat programnya. Yang pertama, kita masukkan CLC yang berfungsi untuk membersihkan komen window jika ada output dari program sebelumnya. Yang kedua, saya akan memberi judul terlebih dahulu dari program ini. Saya menggunakan display, judulnya program membentuk diamond aja. Diamond dari susunan bintang. Nah, kemudian kita lihat di skripnya A. A itu untuk menginputkan jumlah bintangnya. Input masukkan jumlah bintang. Kemudian kita inisialisasi X itu sama dengan nilai A. Nah, kita masuk pada for yang pertama. Nah, bisa dilihat di sini for-nya itu ada dua kan? For yang pertama ini untuk membentuk segitiga bagian atasnya. Kita masukkan for iterasi B1 sampai A. Nah, kemudian saya akan menginputkan for lagi, atau bisa dibilang nested for bersarang. Dan for ini saya akan memberi simbol C. Itu dari 1 sampai A. Saya menggunakan fprintf, di mana
ini akan mencetak spasi. Kemudian kita akhiri statement for yang ini. Dan kita masuk ke for yang kedua untuk membentuk pola segitiganya. Iterasi D dari 1 sampai B, di mana ini mencetak bentuk bintang. Nah, kemudian kita akhiri statement ini. Selanjutnya, for lagi. Nah, ini untuk mencetak segitiga siku-siku yang menghadap ke kanan. Nah, di sini kita lihat dulu. Bisa dilihat bahwa ini itu terdiri dari dua buah segitiga siku-siku. Yang pertama ini dia menghadap ke kiri, yang kedua yang ini menghadap ke kanan. Nah, yang D ini untuk membuat segitiga siku-siku yang menghadap ke kiri. Dan for selanjutnya untuk membuat segitiga siku-siku yang menghadap ke kanan. Nah, di sini iterasi E dari 1 sampai B-1. B-1. Outputnya adalah dia mencetak bintang lagi. Kita akhiri statement for-nya. Nah, kenapa di sini dia dikurang 1? Karena agar dia bisa mencetak seperti ini. Oh, maaf, ini E sama dengan 1. Nah, jika dia tidak dikurangi 1, maka di sini akan tercetak 2 bintangnya, sehingga dia tidak memiliki puncak seperti ini. Jadi dia di sini 2. Makanya di sini E-nya itu 1 sampai B dikurang 1. Dan kemudian kita akan mencetak F print F N. Nah, kemudian A dikurang A-1. Dan di sini saya akan memperbaiki bahwa ini F print F ini harusnya garis miring. Kenapa? Karena setiap program ini tercetak, dia akan pindah baris. Kemudian hanya itu akan dikurangi 1. Kemudian dia kembali lagi ke perulangan yang ini. Begitu seterusnya. Jadi di sini dia diberi garis miring agar setelah perulangan yang pertama, misalnya sudah selesai, maka dia akan ganti baris dan melakukan perulangan yang selanjutnya. Nah, kemudian kita akhiri statement for yang awal. Ini sudah jadi pola bentuk segitiga yang atas. Kemudian saya akan membuat bentuk segitiga yang bawah, di mana for B sama dengan 2 sampai X. Nah, X kan kita inisialisasi sebagai nilai A. Jadi, X sama A itu nilainya sama saja. Nah, kenapa di sini dimulai dari 2? Agar nanti yang di ujung sini, itu dia memiliki puncak seperti ini kan ada 1 di sini. Nah, kalau dia dimulai dari 1 juga sama seperti yang atas, maka di sini dia ada 2 yang sejajar di sini. Jadinya dia tidak memiliki puncaknya. Seperti itu. Kita akan membuat nested for lagi atau for bersarang. Di dalam for ada for. Di dalam perulangan ada perulangan lagi. Ini C sama dengan 2 sampai B plus 1. Nah, kenapa dia 2 sampai B plus 1? Agar nanti C-nya itu tercetaknya mulai dari 2. Gitu, 2 sampai B plus 1. Mengikuti nanti nilai B-nya. Kemudian output-nya adalah spasi. Kemudian kita akhiri programnya. Nah, kita masukkan for selanjutnya untuk membentuk segitiga siku-siku yang terbalik ini yang ini. Nah, for iterasi D 1 sampai X-1. Kenapa dia X-1? Karena agar outputnya berbentuk seperti ini.
Kalau dia hanya X saja, dia akan mencetak sama seperti yang ini, dia akan sejajar. Nah, kalau dia sejajar, di sini tidak ada puncaknya. Kemudian akan dicetak bentuk bintang. Kita akhiri perulangannya. Selanjutnya, for E sama dengan 2 sampai X min 1. Di sini saya ganti 1 sampai X dikurang 2. Kenapa X dikurang 2? Karena di sini dia bentuk segitiganya lebih kecil. Sini, bentuk segitiga siku-sikunya lebih kecil. Dia selisih 1 sama yang ini. Dan segitiga yang ini itu juga selisih 1 sama yang di atas. Makanya dia dikurang dengan 2. Nah, kemudian dia akan mencetak, saya menggunakan F print F juga, bentuk bintang yang sama. Lalu kita akhiri statement for-nya. Kemudian setelah perulangannya berakhir, ketiganya ini, saya akan memindah baris untuk perulangan yang selanjutnya. Saya menggunakan F print F, garis miring N. Jangan lupa tanda petiknya. Nah, kemudian setiap pindah ke baris selanjutnya, itu X-nya akan dikurangi 1. Min 1. Kemudian program selesai. Kita coba run. Masukkan jumlah bintang. Misalnya, saya masukkan 5. Nah, dia akan terbentuk seperti ini. Dimana seperti yang saya jelaskan di awal, ini itu terbentuk dari spasi. Coba kita sekarang ganti spasinya dengan strip agar terlihat. Yang ini juga. Sekarang, nah bisa dilihat ini itu spasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan program ini dalam flowchart menggunakan aplikasi Flowgorithm. Mungkin ada beberapa perbedaan penginputan data pada flowchart ini dengan data yang saya inputkan di MATLAB. Nah, main dan N ini otomatis akan muncul saat kita membuka Flowgorithm. Pertama, saya akan memberi judul terlebih dahulu dari flowchart yang akan saya buat. Kita menggunakan output, di sini saya beri judul sama dengan yang saya gunakan di MATLAB, yaitu program membentuk diamond dari susunan bintang. Jangan lupa nilainya dicentang agar dia berbeda baris dengan output selanjutnya. Kemudian, saya akan mendeklarasikan variabel-variabel yang akan saya gunakan di sini. Saya pilih declare, kita klik 2 kali. Variabel yang digunakan ada A, B, C, D, E, dan X. Nah, semua variabel ini bertipe integer. Kemudian saya pilih input untuk menginputkan nilai A-nya. Sini A. Setelah itu, saya akan menginisialisasi X. Kita pilih assign atau proses di sini, yaitu X sama dengan A. Artinya, X di sini sama dengan nilai A. Kemudian masuk dalam perulangan yang pertama. Yang pertama kita akan membuat bentuk segitiga yang atas. Kita pilih for, di mana for ini kita beri variabel B. Dimulai dari 1 sampai A. Nah, selanjutnya di dalam for ini kita beri for lagi, kita beri perulangan lagi. Yang dimana for ini kita beri variabel C. C dimulai dari 1 sampai A. Oke. Output dari C ini adalah spasi. Nah, nilainya jangan dicentang. Kemudian, kita beri perulangan lagi.
kita beri variabel D, di mana variabel D ini dimulai dari 1 hingga B. Nah, outputnya adalah D ini akan mencetak bintang. Nilainya juga jangan dicentang. Kemudian kita beri perulangan kembali. Kita beri variabel E, dimulai dari 1 sampai B dikurang 1. Oke. Outputnya adalah bintang juga. Nilainya tetap jangan dicentang. Nah, kenapa E-nya itu 1 sampai B dikurang 1, tidak 1 sampai B? Nah, jika di sini B-nya 1, dia akan mencetak sama dengan D. Nah, yang berakibat nanti dia segitiganya tidak memiliki puncak. Padahal yang kita harapkan adalah puncaknya adalah 1. Kemudian di sini kita beri output. Apa outputnya? Outputnya kosong. Nah, nilainya dicentang. Kenapa di sini diberi output kosong dan nilainya dicentang? Agar setelah perulangan ini akan mengganti baris untuk melanjutkan ke perulangan selanjutnya. Seperti itu. Nah, setelah output kosong, kita juga akan memberi assign ke proses di mana ini A, yaitu A dikurang 1. Nah, maksudnya apa? Setelah berganti baris, nilai A akan dikurangi 1 dan berjalan ke perulangan berikutnya. Kemudian kita akan membuat pola untuk segitiga yang bawahnya. Di sini kita pilih for, di mana for-nya itu kita beri variabel B dimulai dari 2 sampai X plus 3. Oke. Nah, kemudian kita beri for lagi di perulangan di dalam B. Nah, kita beri variabelnya C, dimulai dari 2 sampai B plus 1. Kemudian outputnya apa? C ini akan mencetak spasi. New line-nya jangan dicentang, sama seperti yang di atas. Kemudian kita beri for lagi untuk mencetak bintangnya. Kita beri variabel D dimulai dari 1 sampai X. Outputnya adalah bintang. Nah, kemudian kita akan melakukan perulangan sekali lagi. Nah, di sini akan saya beri variabel E, di mana dimulai dari 2 sampai X. Oke. Kenapa E tidak dari 1 sampai X? Dan karena nanti dia akan sama dengan D, sehingga segitiga yang kita buat tidak memiliki puncak nantinya. Seperti itu. Outputnya di sini adalah bintang juga. Nah, tetap nilainya jangan dicentang. Nah, di sini kita beri output kosong lagi. Kita beri output kosong, yang mana nilainya dicentang. Mengapa? Alasannya sama seperti yang di atas. Saat 3 perulangan ini telah dilakukan, akan pindah baris dan lanjut ke perulangan berikutnya. Nah, di sini kita beri assign atau proses, yaitu X, di mana X itu dikurang 1. Maksudnya adalah setiap perulangannya X-nya akan dikurangi 1. Misal, perulangan pertama telah dilaksanakan, kemudian dia pindah baris. Dia pindah baris, untuk perulangan selanjutnya X-nya akan dikurangi 1. Begitu seterusnya. Nah, flowchart kita sudah selesai. Nah, saya akan mencoba menjalankan flowchart yang sudah saya buat. Kita pilih run. Bisa diperhatikan yang di bawah sini. Please enter a value of type integer for A. Di sini kita disuruh menginputkan nilai A-nya. Saya masukkan 5. Akan terbentuk seperti ini. Di sini chat bubble-nya akan saya off-kan.
Nah, ini adalah hasil dari flowchart-nya. Di mana kalau kita lihat, hasil ini itu sama dengan yang kita bentuk di MATLAB. Nah, ini bentuknya sama. Nah, kesimpulan yang diperoleh dari program yang telah kita susun hari ini adalah program tersebut adalah program untuk membuat pola segitiga dengan konsep perulangan looping. Nah, dalam kasus ini, program menggunakan perulangan dengan batas awal dan batas akhirnya yang sudah diketahui. Selama kondisi yang telah ditentukan itu masih terpenuhi, maka perulangan akan terus dijalankan. Sebaliknya, jika kondisi yang ditentukan sudah tidak lagi terpenuhi, maka program akan berhenti dan selesai. Dengan kata lain, perulangan memungkinkan kita untuk mengatur dan mengontrol bagaimana elemen-elemen ditempatkan di dalam program. Selanjutnya saya akan menjelaskan latihan 1.3, yaitu program menghitung penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks yang berorder sama. Nama programnya itu menggunakan statement for, dasar pemrograman yaitu MATLAB. Langsung saja kita masuk dalam MATLAB. Yang pertama pasti kita masukkan CLC untuk membersihkan layar. Langsung kita inputkan saja, yaitu ordernya. Input. Matriks terus. Nah, di sini kita akan menginputkan ordo, kemudian tampilannya nanti akan matriks berordo sama dengan nanti tampilannya yang kita mau itu berordo berapa, kemudian kita tampilkan menggunakan fprintf. Tampilannya matriks. Nah, di sini kita langsung saja menampilkan order yang kita inputkan, yaitu dengan matriks pertama ini kita inisialisasi dengan matriks A sama dengan zeros ukuran order nomor order seperti ini. Kemudian kita melakukan perulangan for untuk menghasilkan baris keberapa sampai kolom keberapa, yaitu I ini sebagai baris, yaitu I sama dengan 1 sampai order. Kita gunakan for lagi untuk C, yaitu kolom, yaitu sama dengan 1 sampai order. Nah, di sini kita tampilkan matriks A ukuran I, C yang sudah kita gunakan dalam for, yaitu sama dengan input. Nah, kita panggil sprint. Di sini kita menggunakan S karena dia ini berarti string, karena kita datanya adalah string bukan integer. Itu dalam kronologi. Baris %d kolom %d. Nih, titik 2 2
C. Setelah itu kita akan saja untuk kita soalkan import. Nah, untuk matriks kedua ini kita pakai sama seperti pada step 4 sampai 9 ini, kita copy saja. Hanya saja matriks kedua ini kita inisialisasikan dengan P. Tambah ke P saja. Coba kita lihat. Dan ternyata di sini ada kesalahan. Kita lihat kesalahan berada pada nah, oh ya, di sini itu kita perlu memasukkan ordernya. Kita tentukan ordernya itu nah, tanda merahnya sudah hilang, kemudian tanda merah pada kolom 7 dan pas kolom 13. Ya. Oh ya, di sini kita kurang tanda kurung. Hilang semua. Kita coba. Matriks yang kita inginkan, kita bisa lakukan dua. Nah, seperti ini. Kita masukkan. Jadi dari program dari 1 sampai 15 ini, outputnya akan seperti ini. Nah, kita lanjutkan saja untuk penjumlahan dan pengurangannya. Yang harus kita lakukan adalah menginisialisasi matriks hasil di sini saya akan menggunakan X yang berarti itu hasil penjumlahan. Nah, itu sama dengan 0 sama dengan B dan A ini, yaitu 0. Dan saya memakai Y untuk menginisialisasikan hasil dari matriks pengurangan. Sudah seperti ini, sudah diinisialisasikan. Selanjutnya kita akan masuk dalam proses. Nah, proses ini kita akan menggunakan statement for lagi, yaitu for baris I sama dengan 1 sampai dengan order kolom C. Untuk kolom C sama dengan 1 sampai dengan order. Nah, di sini prosesnya itu hasil penjumlahan X sama dengan A plus B, yaitu dengan cara X ukuran maaf, yang X-nya kecil, X ukuran I, C sama dengan A, matriks A, I, C ditambah B, I, C. Nah, seperti ini.
Ya, untuk pengurangan itu Y. Nah, kita cancel saja. Kita coba update. Oke. Maaf. Kita tampilkan outputnya. Itu dengan kita tampilkan fprint. Hasil penjumlahan matriks. Display. Kita ada X. M. Ya, kita tampilkan matriksnya matriks identity dulu. Nah, seperti ini. Dalam ini tidak ada yang bertanda merah. Jadi coba kita refreshkan. Kita masukkan ordernya itu juga. Masukkan nilai baris 1, kolom 1, dan seterusnya. Nah, outputnya sudah keluar dan bentuknya seperti ini. Dan alhamdulillahnya program tidak mengalami error. Maka penjelasan saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.